Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Natalisa Tanggulisar Sambulu, Pendeta Jemaat di GPIB Menara Iman. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dan di malam hari ini sebelum kami beristirahat. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, suci dan kuduskan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami ketika baca dan renungkan firman Tuhan dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan dan bahkan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami berfirman-Lah, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil bacaan kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 23. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 23 dengan tema keteguhan iman belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya akan membacakan bacaan firman Tuhan ini untuk kita semua. Perhatian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka pada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir setiap orang Kristen pasti tahu siapa dan bagaimanakah kisah tentang Daniel bersama kawan-kawannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak muda Israel, keturunan bangsawan yang dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka digambarkan sebagai generasi muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, punya pengetahuan banyak, dan memiliki pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana Raja Nebukadnezar. Dalam bacaan kita, cerita di pasal 3 ini dimulai ketika pada suatu hari Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi satu hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi tingginya kalau kita hitung kurang lebih dari 27 meter patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan lebarnya hampir 3 meter. Mari kita bayangkan betapa besarnya patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar ini. Ia ingin mendirikan patung emas ini agar eksistensi atau keberadaan dan kekuasaannya diakui. Terkait dengan hal ini, maka Raja mewajibkan seluruh rakyatnya, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, segera setelah mendengarkan bunyi sangkakala, mereka harus sujud menyembah kepada patung emas itu, dan siapapun yang tidak melakukan titah raja akan dilemparkan di perapian yang menyala-nyala. Orang-orang suruhan raja, yaitu orang Kasdim, dalam bacaan kita menuduh orang Yahudi. Mereka melaporkan bahwa ada beberapa orang Yahudi, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Dan ketika mengetahui bahwa mereka tidak mau melakukan titah sang raja, maka marahlah raja dan memberi kesempatan serta menanyakan sekali lagi apakah mereka bersedia sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar setelah mendengar bunyi sangkakala. Kemudian dalam kesombongannya raja membayangkan bahwa kuasanya sendirilah yang mutlak dan tidak terbatas dengan mengatakan di ayat 15, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Tetapi dengan tegas Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja yang intinya mereka tidak akan melakukannya.
Dengan iman tanpa takut dan gentar, mereka malahan mengatakan, kalau toh mereka dilemparkan ke pelatihan yang menyala-nyala, Allah pasti sanggup melepaskan mereka. Tetapi seandainya tidak pun, supaya raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Di ayat 16 sampai 18 ditegaskan kalimat yang mengandung iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita soroti khususnya di ayat 18 ini. Di ayat ini kita bisa melihat betapa luar biasanya keteguhan dan pengakuan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Allah mau melepaskan mereka atau tidak, Allah mau menolong mereka atau tidak, Allah mau bertindak atau tidak, iman mereka tetap teguh pada Tuhan Allah mereka yang hidup. Di sini kita melihat kesaksian bagaimana nilai dari spiritualitas yang sangat berkualitas dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memberi contoh tentang apa artinya membayar harga untuk suatu keyakinan. Bagi mereka, no kompromi jika itu dikaitkan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Apapun konsekuensi yang harus mereka terima, mereka rela mati daripada kehilangan percaya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita masa kini, bagi kita di suasana yang saat ini sangat sukar kita alami akibat pandemi yang saat ini kita rasakan bersama. Kiranya kita mau belajar dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin pertanyaan ini bisa kita jawab sebagai bahan perenungan kita, yaitu mampukah kita memiliki iman seteguh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bahkan sekalipun Allah tidak menjawab doa-doa kita, sekalipun Allah tidak menyembuhkan sakit kita, sekalipun semua yang kita harapkan sampai detik ini belum juga terjawab, mampukah kita tetap bertahan dan mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, atau Immanuel, Allah yang menyertai kita? Dalam kesaksian dan perjalanan iman orang Kristen dan para tokoh reformasi, terutama mereka yang memberi dirinya secara khusus melayani Tuhan, cerita seperti pasal 3 ini tidak hanya ada dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita masih menemukan orang-orang percaya seperti ini dalam memberitakan kabar sukacita serta menyampaikan berita keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan tidak sedikit dari mereka-mereka ini yang harus melewati berbagai rintangan dan tantangan yang luar biasa berat, dipenjarakan, harus kehilangan jabatan, didiskriminasikan dalam kehidupan mereka, hanya karena mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan ternyata mereka sangat tabah, sangat kuat, tegar di dalam beriman kepada Tuhan. Mereka tidak sekalipun kehilangan pengharapan. Sadrak, Mesak, dan Abednego secara tidak langsung mempermalukan raja bahwa patung emas itu sama sekali tidak bernilai di hadapan mereka. Tuhan Allah yang mereka sembah yang jauh lebih bernilai dari emas permata manapun di dunia ini. Bahkan pada akhirnya kalau kita baca di ayat 28,
Raja pun terkejut dan mengakui tentang siapakah yang seharusnya layak dipuji dan disembah. Setelah ia melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tersentuh sedikit pun oleh perapian yang telah dipanaskan 7 kali lipat tersebut dalam bacaan. Dengan takjub berkatalah Nebukadnezar ayat 28, demikian, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita pun memiliki kualitas iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan kita mengimani Tuhan hanya karena kita mencari berkat-Nya, sehingga ketika kita dengan kedagingan kita tidak mendapatkan berkat Tuhan seperti yang kita harapkan, kita jatuh dalam pencobaan. Iman kita goyah. Dan jangan sampai ada yang menyerah lalu menjual iman percaya kita yang tak ternilai ini. Mungkin kita bertanya saya, lalu bagaimana caranya agar iman kita tetap kuat dan teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jawabannya adalah kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena kehadiran Tuhanlah kunci dari keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja, Allah hadir memberi pertolongan. Kehadiran Allah bahkan mengagetkan Nebukadnezar. Di ayat 25 dalam bacaan kita selanjutnya mencatat, tetapi ada 4 orang melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu, Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi, dan sosok ilahi ini adalah lambang kehadiran Dia. Bahwa Tuhan Allah mengekspresikan solidaritas kehadirannya bersama ketiga hamba yang setia. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa raja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi krisis yang kita alami. Allah juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang dan kadang dengan cara yang tak terduga. Namun satu yang paling penting buat kita semua, cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri di masa-masa sulit, walaupun bermacam-macam, menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka dengan ini kita pertemuan iman kita. Mari kita melangkah apapun situasi yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita, terutama di masa-masa sukar ini, dengan keberanian dan keteguhan iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kita punya Tuhan yang tidak hanya menyertai kita, tetapi Tuhan yang lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Untuk menutup khotbah ini, saya mengutip ayat Alkitab dari Ulangan 31 ayat 6 yang demikian bunyinya. Jadilah kuat dan penuh keberanian, janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu Dialah yang berjalan bersamamu.
Dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami ingin memiliki iman seteguh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun saat ini situasi krisis yang kami alami kadang membuat kami takut, tapi jangan sampai kami kehilangan pengharapan, karena kami percaya ada Tuhan yang menolong dan menguatkan kami. Maka inilah kami yang berdoa secara pribadi lepas pribadi, bahkan kami mempertaruhkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kami semua tetap kuat iman dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena di dalam Tuhan segala perkara dapat kami tanggung, karena Engkau lah yang akan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun situasi yang bersulit sekarang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidup dan penghidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Berkati dan jauhkanlah dari segala apa yang jahat. Kami percaya Tuhan tidak pernah membuat kami, menempatkan kami seperti orang yang meminta-minta roti. Karena segala berkat yang terbaik Tuhan tetap sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah tanda kami mengimani Tuhan, bahwa segala yang baik dari Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mempertaruhkan segala pergumulan kami, apapun itu bentuknya, ke dalam tangan kasih sayang. Satu hati kami berdoa untuk mereka yang sakit saat ini, dan bahkan yang kehilangan pengharapan. Tuhan menolong dan memberikan kuasa kesembuhan. Yang kehilangan pengharapan Tuhan perkuat dan perteguh iman percaya mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan menopang anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berseru-seru memanggil-manggil nama Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa-Mu yang tidak pernah terbantahkan dari dulu sampai sekarang ini. Kuasa-Mu yang dapat menyatakan mujizat Tuhan. Biarlah kami semua mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Ya Bapa dalam surga, satu hati kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, secara khusus GPIB di Mupel, Jakarta Timur. Biarlah kami tetap berdiri tegak, menyatakan dan memberitakan kebenaran firman. Kami tetap dapat menyuarakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, kami dapat memberikan kekuatan dan penghiburan buat jemaat Tuhan yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan di masa pandemi ini. Tuhan berkati program-program pelayanan Mupel Jakarta Timur, ikut campur tangan di dalamnya, dan biarlah semuanya jadi berkat, memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dengan segala keberadaan kami semua. Biarlah kami merasakan dan tetap menikmati damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu tidak pernah putus-putus kami berdoa, mendoakan para pemimpin bangsa kami agar Tuhan urapi dengan hikmat kebijaksanaan, agar setiap apapun yang mereka putuskan dan mereka kerjakan, semuanya jadi berkat, mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon setiap doa yang kami belum ucapkan di dalam doa syafaat ini, mari Tuhan sempurnakan.
Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Sempurnakanlah ya Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita, tetap semangat karena ada pertolongan Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin.